Siapa yang fitnah? Lu yang goblok, orang yang salah. Sama juga nih satu. Koplak. Koplak juga, Pak. Islam kalau tidak koplak bukan Islam, Pak. Ya, puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sahabat Tuhan, seperti biasa hari ini kita akan melihat lagi atau mendengarkan lagi sebuah video diskusi para apologet bersama teman-teman kita di luar Kristen. Nah, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Halo. Loh, fitnah itu tulisannya apa? Siapa yang fitnah? Lu yang goblok, orang yang salah. Sama juga nih satu. Koplak. Koplak juga, Pak. Islam kalau tidak koplak bukan Islam, Pak. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Ya elah, turunlah kau. Dalam baca Al-Quran, kamu berpusar apa tidak? Pusar apa tidak? Nama dilahirkan berpusar dong. Apa bu? Bang CP, ingat nggak kata Bang Edis kemarin? Untuk seluruh pemerintah Indonesia, tolong umat Muslim di seluruh Indonesia disekolahin lagi, Bang. Karena mereka masih banyak yang nggak tahu baca dan perkalian. Astaga, masa sih? Ini contohnya nih, nggak tahu baca ini. Yang ini. Nah, coba baca dulu nanti. Yang katanya ajaran kasih, mana masa anjing itu dibawa katanya ajaran kasih. Aduh. Aliandi. Nah, lu dari tadi menghina monyet. Udah dapat peringatan lagi, Bang. Konten ini ditandai peringatan. Coba turun dulu kamu. Aku juga dapat peringatan tadi. Tapi ku gaspol aja tadi, nggak apa-apa lah. Islam itu kalau tidak merepot apa sih bunda? Oh, coba ada apa bunda? Coba. Coba ngomong. Semalam itu host di komalnya RK sama Yosef, seluruh umat muslimah yang naik nggak tahu kabar kalian loh host. Astaga. Gimana host? Ya, oke ya. Oke, sang penggugat kena report. Sudah wajar itu, nggak tahu perkalian. Nanti kita bikin jangankan perkalian, pengurangan aja nanti. Baca, nanti kita bikin pengurangan. Lu ini Bang CP ini ya, dulu 2 hari live 10 akun hilang, serius. Galak banget sih. Halo Andre. Ya, sorry Bang, selamat pagi Bang, sorry. Islam Kristen? Kristen Bang, turun aku di bawah aja dengerin Bang. Oh siap. Balawi ya. Enggak, aku Kristen, aku di bawah aja ya. Iya, maksudnya Kristen Balawi itu Kristen garis keras Bang. Tidak menye-menye maksudnya. Iya, Balawi ya. Iya. Oke, sama kita. Iya. Balawi ini bos, senggol dong. Ya, silakan Bapak Andre, mau turun atau mau di sini kita makan kambing, Pak? Aku di bawah aja Bang, turun aja Bang. Siap. Memang panas roomnya Pak, memang panas roomnya Pak. Udah semalam jam berapa tuh, jam 1 masuk ya. Oh iya, oke ya. Host, aku juga turun ya, makasih. Oke, Yongki STS. Yongki STS kemari AWTS. Halo Songki, astaga. Yongki. Ya sudahlah kalau begitu. Tanyakan lagi ya. Ini banyak sekali nih tuyul di bawah ini. Aduh. Halo. Capek aku. Halo. Naikkan dulu semua orang inilah, bodoh amat lah. Apa ini gini?
Halo, siapa sudah yang naik? Conggana, Halo, Nabi Gil. Conggana sama Nabi Gil, Bang. Nabi oke. Gil. Nabi Gil, Ya, Nabi Gil, Gunggana. Islam Kristen Nabi Gil, Assalamualaikum. apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, nih mau sharing-sharing Suaramu aja kecil, sambil bro, nanya Nabi juga. Ya, bisa dikencangin suaranya Pak? Ya, kedengaran Bang? Oh, kedengaran ya, silakan Pak. Ya. Ini saya mau nanya Bang, saya pernah Ya. baca itu ya, kitabnya Yashar tuh ya, Jasper Yashar apa tuh? Gospel Yasar. Ya, kitab Yashar. Bahas topik aja tuh yang di layar itu. Enggak, saya mau tanya ini, apa namanya, kebenaran. Kalau nggak mau sesuai topik turun aja, Pak. Tunggu. Aku udah hilang 3 gara-gara topik 1. Aduh. Saya kan mau tanya Pak. Iya. Kitab apa Pak? Yasar. Kitab Yasar. Yashar. Nah, di situ soalnya ada kisah Nabi Ibrahim yang ada kemiripan atau mungkin sama ya dengan kisah di dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am apa khususnya ya. 67, 68, 69 ya. Coba bukakan Bu, Al-An'am Bu. Al-An'am 67, 68, 69. Kalau nggak salah dia ketika melihat bintang dia mengatakan inilah Allahku. Lalu bintang itu meredup itu ya. Oh bukan. Ini nih. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. 68 Bu. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolehkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama kaum yang zolim. 69. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Oke. Tetapi kau yang memberi peringatan agar mereka bertakwa. Apa maksudnya sih Pak? Apa itu? Ini yang kisah Nabi Ibrahim itu tuh yang dia menyembah apa bintang. Coba dibuka di Quran. Nabi Ibrahim menyembah bintang. Iya. Ya. Sebentar ya aku buka ya. Ibrahim menyembah bintang, Ternyata Bang. bintang itu bukanlah Tuhan bagiku gitu. Ternyata bintang. Emang pernah Abraham menyembah bintang, Bang? Matahari bukan. Di Islam pernah. Tuhan. Oh, aduh, dari mana lagi kisah tuh? Aduh. Coba dibuka Bang, ada Bang itu. Saya lupa di ayat berapa ya, cuman saya udah catat kemarin. HP-nya nih kebetulan lagi ada satu nih. Sebentar. Bukakan Bu Ibrahim sebentar ya surah 78 Bu 78 mana 78 tadi iya Al-An'am tadi Al-An'am Oh, Al-An'am. Al-An'am 78 jauh. 6. 78. yang tadi Bapak tanya tadi Bapak bilang tadi surat apa tadi Pak? Kita 76, 78, 79. Coba buka. Ya ini dia tadi. Mana coba buka? Nih 76 nih. Mana? Nih. 76. Nih 76. Ketika iya. malam telah menjadi gelap. Dia melihat sebuah bintang. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Ya, lanjutkan ya. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, maksudnya dia berkata nih Ibrahim ya, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat ya. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Dari sini ini saya jadi tanda tanya juga ini. Wahai kaumku, sesungguhnya
aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Sedangkan di atas, kemudian ketika, enggak, jangan dulu digeser, yang tadi dulu. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, maksudnya Ibrahim ya di sini ya. Ya. Ya, inilah Tuhanku, ini lebih besar, akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, nih Ibrahim yang berkata ya, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Yang di atas Ibrahim ini yang berkata Ibrahim, tapi seakan-akan di bawah ini Ibrahim yang menyalahkan pada kaumnya gitu. Ngerti Pak maksud saya? Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Sedangkan di atasnya dia melihat matahari terbit, dia berkata kepada kaumnya nih ya, yang dalam kurung ya. Inilah Tuhanku. Ini Ibrahim yang menyebutkan, inilah Tuhanku ya. Ibrahim berarti kan yang ngomong ya. Iya. Nah, ini lebih besar, akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Seakan-akan di sini, ini yang saya baca ya, bukan saya menafsirkan ya. Sesuai dengan saya baca ya. Seakan-akan Ibrahim sendiri di sini menyalahkan kepada kaumnya gitu. Iya betul. Iya benar. Benar gak? Iya. Padahal di atasnya ketika dia melihat matahari terbit, jangan dulu geser Pak, yang tadi. Oh iya. Iya. Kemudian ketika dia melihat matahari nih, Ibrahim ya, ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, yang berkata kan Ibrahim kan, kepada kaumnya ya, inilah Tuhanku, kata Ibrahim nih, ya, ini lebih besar, akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Sedangkan di atas menyatakan, Ibrahim sendiri menyatakan kalau matahari itu bukanlah Tuhanku, tapi di bawahnya ini seperti jadi menyalahkan kepada kaumnya gitu. Maksud saya, ini yang saya bingung di ayat ini. Bapak kan Islam kan ya? Betul, sampai hari ini ya saya masih Islam, cuman saya juga belajar ya, mendalami juga Alkitab. Oke. Nah, yang saya tanyakan di sini, saya pernah baca di kitab Yashar ya, di kitab Yashar. Itu ada persamaan dari ayat ini gitu. Cuman saya lupa ya, coba dibuka kitab Yashar. Gak ada kitab Yashar Pak, kitab ada, kami. Yashar dari mana Pak? Kitab orang jujur tuh, ada di situ Capa, apa kitab namanya? Itu kitab Buddha ya Pak, atau kitab Hindu? Enggak, di situ kan ada pokoknya kitab, coba cari deh di itu dulu, di kitab Yashar, buka deh sama ibu di apa Pak, namanya? saya bukan Islam Pak, gimana saya mau mencari Pak? Bukan, maksud saya kan apa namanya, baca dari situ, makanya saya bertanya gitu ke apa namanya, ke si ibu ini atau ke si Kristen. Kenapa Bapak nggak catat? Justru kan saya bilang HP-nya sedang lagi satu nih, kemarin ada 2 gitu. Iya Bapak catat, tunjukin ayatnya. Mana ada kitab jujur? Kitab apa? Kitab orang jujur ada di kitab orang jujur mana ada Pak? Pernah dengar nggak Jasper Yashar? Kitab Jasper Yashar. Aduh, apa lagi tuh Bang? Nggak tahu. Bener Bang, bener. Yashar. Kitab Yashar, coba ketik. Itu hadis atau Quran Pak? Bukan, kitab, pokoknya ada kitab lah, kitab Yashar, nggak tahu itu kanon dari. Bapak jangan mengambil dari luar kitabnya orang Islam Pak. Bukan saya mengambil kitabnya dari luar orang Islam, ini ada persamaan dari kisah ini dengan yang saya baca di kitab Yashar. Oh, itu, maksudnya kali Bang CP kayak Seven Sleeper itu, Sleeper. Nggak tahu saya kitab Yashar saya. Kitab Yashar. Ada Yashar. Nggak pernah saya tahu Pak. Justru itu makanya saya penasaran. Novel, itu novel kata yang di bawah Pak.
Justru itu saya bertanya. Novel itu saya kan ada yang bilang itu novel. Nah, saya kan mencari kebenaran di kitab itu. Ini persis sama seperti ada di dalam kisah yang dituliskan Al-Quran di sini. Dari buku cerita banyak yang masuk ke ini ya. ke sini. Oh, itu novel ya. Iya, makanya saya yang juga, di bawah lo yang ngomong, Pak. Saya bertanya gitu, makanya saya bertanya gitu. Bigil murtad saja. Apa benar gitu. Murtad saja, Pak. Ada kemiripan, cuman kalau yang di kitab Yasar ini proses penciptaan langit dan bumi ya, seperti yang saya baca di Bible ya. Cuman nama Adam itu istrinya Cafa gitu. Dafa. Cafa. Java. Cafa. Java. Itu di copy kayaknya Alkitab kayaknya mengcopy itu gitu. Nabil, novel. Ya kamu enggak kayaknya sama dengan yang Dosono gitu, sama dengan yang di Java yang di Bible itu gitu. Iya, makanya. Itu Java itu kapan keluar, Pak? Java itu. Justru saya bertanya kan, kalau saya kan minim pengetahuan ya tentang itu ya. Alkitab keluar itu, Pak ya. Itu sejarah nabi-nabi sebelum Masehi. Iya, saya juga baca. Java itu kapan keluar, Pak? Iya, makanya saya bertanya ke. Berarti Java yang niru. Banyak sekarang film-film, apalagi novel-novel, Pak ya. Film-film, apalagi novel-novel, memang mencuplik cerita dari Alkitab. Jadi bukan Alkitab yang mencuplik dari mereka, tapi mereka mencuplik dari Alkitab. Karena itu salah satu nubuatan. Jadi film-film Amerika, film-film Barat, banyak membuat film-film untuk menggambarkan kira-kira demikianlah nubuatan ini. Jadi bukan dari film itu lalu dimasukkan ke Alkitab, bukan. Tapi mereka menceritakan cerita-cerita atau nubuatan buatan kisah-kisah dari Alkitab difilmkan. Banyak itu, Pak. Kayak kisah Nuh, kisah Musa. Itu dari Alkitab semua, Pak. Bukan dari iuran. Makanya itu. Ini kan yang saya baca di kitab Yasar itu. Sefer Yasar ya. Itu kisah Nabi Ibrahim ini identik dengan ada saya dibaca di Quran gitu. Maksud saya. Saya makanya bertanya itu gitu. Ini kitab ini berasal dari mana gitu. Ya, Sefer Yasar ini gitu. Kami buku mana lagi dia? Mirip banget dengan ini, mirip gitu. Sebentar aku bukain. Ya Allah. Oh ya. Allah. Aku buka dulu. Oke. Ini ada yang typing di bawah, Bang. Kitab Yasfar tahun 1911. Mak, dari mana lagi tuh? Kitab Orang Jujur versi Hasidim Askenazi ada beredar Sefer Hayasar yang disusun di Spanyol pada abad pertengahan sekitar 1300 Masehi. Nah ini Sefer Hayasar, Kitab Orang Jujur, salah satu buku etis paling populer di abad pertengahan ini. Ini kami sobek-sobek ini. Nggak ada ini abad ke-13 iyalah. Bang Cepe. Apa? Lanjutkan dulu ke bawah itu yang tadi saya maksudkan di ayat tersebut ada yang bersamaan itu. Coba. Enggak, yang pertama itu ditulis dikatakan tak sekitar 1300 Masehi. Jauh sekali. Justru di situ ada persamaan dengan kita. Mau sama mau tidak itu kami tolak kitab-kitab itu. Kenapa alasannya? Yang pertama penulisannya itu tahun 1300. Itu otomatis ditolak. Jangankan tahun 1300, tahun 200 aja itu sudah ditolak. Tahun 200 loh. Apalagi tahun 1300. Astagfirullah. Gitu loh, Pak. Sekarang begini, kalau kita pakai berpikir, tadi kebuka tadi Al-An'am 78. Ketika Ibrahim melihat bintang, dia mengatakan ini Allahku. Bintang itu meredup,
Dia tidak suka lagi menyembah itu. Begitu juga dengan bulan, begitu juga dengan matahari. Pertanyaanku begini, Pak. Apakah sebelum dia menyembah bulan, bintang, matahari, apakah dia tidak pernah melihat bulan, bintang, matahari, Pak? Serius saya. Sebelum dia menyembah bulan, bintang, matahari, sebelum dia menyembah itu, apakah dia dalam hidupnya tidak pernah melihat bulan, bintang, matahari? Serius. Kita kan sama-sama belajar nih. Atau jangan-jangan selama ini dia dalam goa, nggak tahu dia mana oksigen mau, udah nggak ngerti saya. Apakah dia berasal dari mana? Dalam tanah kah? Dalam laut kah? Tiba-tiba nongol ke bumi, set. Ada bintang. Bintang itu ya. Inilah Tuhanku. Ini Tuhanku. Meredup. Ini bulan. Ini Tuhanku. Meredup. Ini matahari. Ini Tuhanku. Meredup. Kenapa? Seolah-olah dia tidak pernah melihat bulan, bintang, matahari. Ayo Bapak Nabigil, yuk. Kasih jawaban dulu sama saya yang masuk akal. Katanya kan Islam itu kan berakal dulu baru beragama. Jangan-jangan itu nggak ada akalnya gitu, makanya dipaksa-paksa. Kita berakal, padahal tidak berakal. Kita berakal, padahal tidak berakal. Jangan-jangan begitu. Ayo Pak Nabigil. Makanya itu. Saya juga kan baca di situ juga tentang Nimrod. Di situ ada juga kisah Nimrod ya. Kalau mungkin di paham saya Namrud gitu ya. Pak, enggak. Begini Pak Nabigil. Iya, jangan kemana-mana dulu. Apakah Ibrahim tidak pernah keluar rumah, Pak? Keluar rumah, Pak. Iya. Kenapa dia ketika dewasa tahu, oh ini meredup, oh ini meredup, oh ini meredup? Ya makanya itu juga saya bertanya ya sama hati saya sendiri gitu. Ini kok ya ini dongeng, Pak. Ini dongeng. Tidak benar seperti itu. Serius. Gitu, maksud saya. Contoh nih, Bu, Ibu bukakan dulu Bu Al-Kahfi, Bu, Al-Kahfi. Seven Sleepers, Bu. Seven Sleepers. Iya, sebentar Bang, aku buka kamera. Iya. Ini salah satu bentuk dongeng. Al-Kahfi. Buka aja di Google, googling Google. Iya. Kisah 7 penidur. Kisah 7 penidur. Kisah 7 penidur. Ini contoh dongeng yang masuk Al-Quran. Masih banyak lagi. Kisah 7 penidur. Yang Ustadz, ulama, habaib silakan naik ya Pak. Kalau ada Ustadz, ulama, habaib. Pemuda. Ya. Udah itu aja kisah itu. Udah itu aja. Tekan aja enter. Udah keluar itu. Ya, bawa coba. Coba tampilkan mana? Ini bukan. Bukan liputan 6. Coba di wiki aja. Liputan itu kan punya orang Islam itu. Iya betul. TV One itu. Coba itu Wikipedia aja yang netral. Itu tuh Wikipedia. Ini. Nah itu. Nih, ya kan? Coba lah tekan iya. Oke kita baca ya. Ashabul Kahfi, ya Ashabul Kahfi, sahabat gua atau 7 tertidur, bahasa Yunaninya kuno ya. Minoi, bahasa Latinnya Septemientes, bahasa Inggris The Seven Sleepers, adalah kisah agama Kristen dan Islam. Perhatiin, adalah kisah agama Kristen dan Islam. Kenapa disinggung Kristen? Kenapa disinggung Islam? Cekidot, kita lihat. Yang menceritakan 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Para pemuda tersebut bersembunyi di dalam gua yang dikatakan berada di perbatasan kota Efesus untuk melarikan diri dari kekejaran Kaisar Decius yang pada saat itu memerintah untuk orang Kristen yang menolak untuk menyembah dewa-dewi Romawi kuno. Manuskrip tertua dari kisah ini datang dari seorang uskup Suriah yang bernama Yakub dari Saruk.
450 sampai 521. Abad ke-5 sampai ke abad ke-6. Kisah ini juga ditulis dalam karya uskup. Nah, Gregorius dari Tours. Dan dalam buku sejarah orang Lombard, karya Paulus Diakonus. Dalam Al-Quran, kisah ini dimasukkan di dalam surah Al-Kahf. Padahal itu adalah dongeng bapak-bapak orang-orang gereja, uskup. Kenapa orang-orang gereja berdongeng? Karena mereka ini ingin menyemangati pemuda-pemuda yang di sana. Maka mereka berdongeng supaya mereka itu dalam dongengnya mereka kuat. Tidak masalah berdongeng. Saya sering mendongengi anakku. Nakku, tahu kan kancil dan buaya? Iya nak, begini kisahnya. Pada zaman dahulu, kancil ini ingin menyeberang ke sungai seberang sana. Tetapi ada buaya. Maka dia berkata, nah, dongeng ini artinya, ayo kita cerdik seperti kancil. Kan begitu. Nah, di sini orang gereja berdongeng. Ada orang tertidur dalam goa. Kisah ini ada dalam gereja. Maka tertulis dari seorang uskup Suriah yang bernama Yakub dari Saruk. Kisah ini juga tulis dalam karya uskup Gregorius dari Tours. Dan di dalam buku sejarah orang Lombard karya Paulus Diakonus. Ini kan sejarah-sejarah apa namanya? Dongeng-dongeng orang Kristen. Tidak ada dalam Alkitab ini. Dalam Alkitab kisahnya tidak ada. Karena dimulai kisah itu di abad ke-5 sampai ke abad ke-6. Karena viral cerita ini, karena memambang buana cerita ini, maka datanglah Allah, ini Al-Quran, wahai Muhammad. Ini kan cerita kuno. Ini kan cerita dongeng. Kami orang Kristen tidak membenarkan cerita ini benar apa iya. Karena ini adalah dongeng. Ini tidak benar. Gitu loh. Ya, kenapa masuk Al-Quran? Iya, itu juga di bawah tuh ada yang komen tuh Amsal apa cerita apa tuh tadi tuh yang komen di bawah Amsal. Tunggu tuh bismillah. Sebentar. Amsal katanya kitab apa tentang yang gitulah pokoknya yang amoral ya. Tapi saya baca Amsal itu mau sampai habis gitu. Ini kan hanya yang pertama aja yang kisah seorang perempuan ya yang istrinya itu apa namanya di Amsal itu ini nggak seperti ini yang saya baca ini yang saya baca sampai habis ini nasihat buat para apa namanya teruna-teruna gitu, maksudnya anak-anak muda ini jangan sampai terjerat oleh perempuan-perempuan yang jalang ini, maksudnya di situ ini sebetulnya di Amsal ini nasihat. Ya kan, kalau yang saya baca sampai habis itu nasihat buat teruna-teruna, terutama jangan mudah tergoda oleh perempuan-perempuan yang berlidah licin seperti minyak gitu, maksudnya. Ini yang di Amsal ini yang banyak orang yang komen-komenan di bawah ini. Sebab saya sudah baca ya sampai habis ya itu yang di Amsal tuh. Tahu inilah perempuan pesundal gitu kan. Ini bukan seperti ini, bukan tujuannya gitu. Padahal ini nasihat sebetulnya Amsal itu yang saya baca ya. Ini saya clear gitu, biar clear yang di bawah juga biar tahu, biar dengar gitu. Kalau baca dari awal sampai akhir itu sebetulnya isinya nasihat buat teruna-teruna, maksudnya anak-anak muda, kaum muda gitu, jangan terjerat sama perempuan-perempuan yang berlidah licin seperti minyak gitu. Intinya itu. Nah, tumben Bapak pintar. Biasanya tumben Bapak pintar. Biasanya Bapak nggak pintar. Orang Islam nggak pintar loh. Tapi Bapak ini tumben pintar. Berarti Bapak mau cepat murtad ini. Serius. Kalau orang mulai cerdas, pasti dia keluar dari Islam. Percaya sama saya. Iya kan? Iya, Bapak cerdas. Banyak nasihat-nasihat yang baik itu di Amsal. Contohnya janganlah kamu menunda kebaikanmu. Iya, sekarang begini Pak, aku paham. Apakah Al-Quran ini dari Allah atau dongeng Pak? Waduh, saya nggak bisa menyimpulkan itu ya. Ini surah Al-Kahf ini. Mencari ini. Coba scroll ke bawah Bu, scroll ke bawah. Kita lanjutkan dongeng berikut ini. Oke. Tradisi Kristen
menetapkan nama ketujuh pemuda tersebut sebagai Maximilian, Martinianus, Dionysius, Yohanes, Konstantinus, Lambricius, dan Antonius. Dalam The Situ Terrae Santae, sebuah kisah perjalanan ke Tanah Suci dari abad ke-6, dikatakan juga bahwa terdapat seekor anjing yang bernama Viricanus. Sedangkan muncul beberapa sejarawan Islam, ketujuh pemuda tersebut bernama Maxalmena, Martinus, Castunus, Bairunus, Dainimus, Yatbunus, dan Tamlika. Serta seekor anjing bernama Qatmir, Kitmir, yang dipercaya sebagai satu-satunya anjing yang masuk surga. Anjing masuk surga loh. Katanya air liur anjing itu mengharamkan yang lagi tolat. Jangan kena air liur anjing. Kenapa? Nanti kau najis. Tapi anjing ke surga loh. Ini parah ini. Begitu benci sama anjing. Kalau dapat anjing, dilempari sampai meninggal, sampai kain, najis, kain. Malah masuk surga. Ini Islam punya otak nggak sih Islam ini? Hah? Punya otak nggak sih kalian? Bang Cepe. Aku kan ada kesibukan dulu nih. Nanti aku naik lagi deh, turunin dulu ya. Masih banyak pertanyaan. Follow saya. Oke. Nanti Sebentar. Nabi Gil, sebentar. Bapak mau kerja? Ya pokoknya ada kesibukan lah, bukan kerja. Pokoknya kesibukan itu kan bukan berarti kerja juga dong. Oke. Boleh aku berdoa untuk Bapak? Ya, silakan. Serius ini? Iya. Oke. Kalau aku berdoa buat Bapak, artinya aku ingin Bapak itu bukan masuk Kristen, bukan. Jangan langsung kepikir, jadi oten aku, jangan dulu. Artinya kamu keluar dulu dari jerat iblis, Pak. Iblis sudah merogoti kepalamu. Iblis sudah merogoti pemikiranmu. Selama ini kau ditipu oleh orang Yaman, orang Arab. Maka kita harus keluarkan dulu. Maka saya minta izin dulu, barangkali Bapak bilang, janganlah CP, aku orang Islam. Bluetooth connected. Kafir, nggak boleh CP. Doamu CP nanti nggak diterima sama Allahku. Barangkali seperti itu. Tapi oke lah, karena Anda tadi mengatakan, silakan Pak, saya doakan. Ya kan? Ya, gimana? Ya. Iya. Iya Pak. Iya, karena saya juga waktu saya kecil, waktu saya usia pada tahun 2014. Saya itu juga 2014 itu masa pencarian, Pak. 2014 ke bawah. Dan puji nama Tuhan, saya 2014 mantap, Pak, dalam iman Kristen. Gitu loh, Pak. Jadi memang awal itu sulit. Kenapa sulit? Masa saya menyembah Allah tiba-tiba menjadi makhluk? Ternyata yang selama ini disuarakan kepada saya, diajarkan kepada saya, ternyata tidak benar. Orang Kristen menyembah Bapa itu laisa kamisli sayun. Bukakan Ibu dalilnya, Bu. 1 Timotius 6 ayat 16. 10 menit ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Kata ini berharga sekali. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Di dalam ayat ini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Manusia tidak bisa melihat dia. Maka orang Kristen menyembah Bapa laisa kamislihi sayun itu. Kalau kita berdoa kepada Bapa,
Dia kan Maha Kudus. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Bagaimana kamu mendamaikan dirimu terhadap dosa-dosamu? Bangsa Israel menggunakan domba sebagai binatang persembahan, penghapus dosa. Lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa luar? Maka dengan hukum yang sama, maka diberikan anaknya sebagai korban itu. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Maka kami menyembah Bapa laisa kami selisiain itu hanya di dalam Yesus. Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Hanya Yesus yang berhak menceritakan laisa kami selisiain itu. Karena dia berasal dari kekudusan. Karena dia berasal dari Bapa itu. Manusia di muka bumi ini tidak bisa menjelaskan laisa kami selisiain, termasuk si Muhammad, termasuk si Musa, termasuk si Ibrahim, termasuk si Yakub. Semua nabi-nabi tidak berhak karena mereka berasal dari sperma yang hina. Yang berhak menceritakan laisa kami selisiain itu hanyalah Yesus Kristus. Karena dia berasal dari sana. Maka kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini, kan begitu. Maka kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus, karena melalui korban Yesus Kristus kami diterima di sisinya. Maka Bapa di tempat yang tersembunyi mendengar doa Kristen Prince, bukan karena perbuatan baikku dan juga bukan karena pahalaku. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah video yang sudah kita simak bersama. Kiranya dengan video diskusi ini dapat menambahkan akan wawasan kita terkait dengan ketuhanannya orang Kristen, dan kiranya dengan adanya penjelasan dari teman-teman kita daripada apologet, teman-teman kita yang belum mengenal akan Kristus, mereka boleh mengetahui akan kebenaran yang sesungguhnya. Dan untuk kita orang Kristen, kiranya dengan adanya video ini kita juga semakin wawasan kita semakin luas dan semakin bermanfaat bagi kita. Ya, kiranya kesaksian atau video ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dukung dan juga support kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.